wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pulau Kalimantan atau yang juga dikenal sebagai Borneo merupakan pulau terbesar dengan kekayaan alam yang berlimpah. Kalimantan Timur khususnya merupakan andalan penghasil devisa bagi Indonesia dari sektor pertambangan dan kehutanan. Sempat diterpa pandemi COVID-19, pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Timur kini semakin membaik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur pada kuartal 2 tahun 2022 tumbuh sebesar 3,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Batubara menjadi salah satu motor penggerak ekonomi terbesar di Kalimantan Timur. Sebagai industri yang mengolah sumber daya alam, tentunya efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan tak bisa terelakkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk bertanggung jawab dan berkontribusi untuk turut membangun keberlanjutan dan perekonomian masyarakat sekitar. Bayan Resource, salah satu perusahaan tambang yang juga beroperasi di Kalimantan Timur, turut berperan dan juga konsisten dalam memegang teguh komitmen keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek. Baik itu dari segi infrastruktur, teknologi, serta pelestarian alam dan juga satwa. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi perusahaan tambang kepada lingkungan dan juga masyarakat di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah setempat. Salah satu bentuk nyata kontribusi Bayan Resource untuk masyarakat adalah mega proyek pembangunan jalan beraspal sepanjang 100 km. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat itu menghabiskan anggaran fantastis sekitar 2,9 triliun rupiah. Tak hanya itu, saat ini Bayan Resource juga membangun infrastruktur lain seperti 13 unit jembatan, 2 gorong-gorong besar, 133 gorong-gorong lainnya, serta 7 underpass dan tower telekomunikasi di sepanjang jalan menuju Kutai Barat. Halo Pak Arifin. Halo Mbak Bunga. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saya mau nanya-nanya dikit boleh ya Pak? Oke, siap. Pak, ini kan tadi saya lihat-lihat. Nah, ini jalan-jalan juga di jembatan, lalu juga di jalan 100 km ini. Sebetulnya historinya seperti apa sih Pak sampai dibuat dua infrastruktur ini? Yang pertama adalah perusahaan akan ingin meningkatkan produksi. Jadi ada dua target yang harus dicapai. Yang pertama adalah pembangunan jalan untuk kepentingan perusahaan, kemudian pembangunan jalan untuk kepentingan masyarakat. Oke, kepentingan masyarakat. Nah, kontribusi apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat nih Pak? Yang dirasakan masyarakat saat ini sangat banyak. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian, karena dengan adanya jalan otomatis mempermudah untuk menyalurkan perekonomian dari masyarakat. Oke, kalau harapan dari Pak Arifin sendiri dengan adanya infrastruktur ini seperti apa Pak? Harapan kita adalah, harapan perusahaan adalah yang pertama adalah kita meningkatkan perekonomian lingkar tambang yang ada di sekitar tambang kita. Oke, terakhir nih Pak Arifin, target-target ke depannya apa saja sih Pak yang akan dibangun? Selain dari jalan, jembatan, kemudian kita juga target untuk 2023 kita akan membangun Telkomsel, tower Telkomsel, supaya masyarakat yang ada di pedalaman menikmati namanya jaringan Telkomsel. Oke, wah luar biasa sekali. Semoga lancar-lancar ya Pak Arifin. Amin, ya. terima kasih. Oke, Pak Arifin terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Oke, sehat selalu Bapak. Ya, amin. Bukan hanya menguntungkan perusahaan dalam hal percepatan pendistribusian batu bara, infrastruktur yang dibangun oleh PT Bayan Resources juga membantu kemudahan transportasi masyarakat setempat.
Selain infrastruktur dan teknologi seperti pembangunan tower dan solar cell, juga memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat dan lingkungan. Tentunya kita sangat bersyukur dengan adanya perkembangan yang begitu pesat di desa kita, ya Bu ya. Karena mengingat infrastruktur jalan dan juga jembatan ini sangat penting bagi kami masyarakat pedalaman yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Tabang. Dengan adanya jembatan ini tentunya kita sangat mengapresiasi stakeholder yang sudah berperan aktif untuk bisa mengembangkan dan juga melengkapi infrastruktur yang ada di sini. Dan harapannya ke depan tentu ini bisa menjadi motor untuk penggerak perekonomian masyarakat agar ke depan bisa lebih maju Bu ya. Dan tentunya dengan adanya akses jalan yang sudah cukup bagus, menghubungkan banyak daerah sehingga nanti perkembangan semakin pesat. Jembatan yang di daerah desa kami ya mudah-mudahan untuk perekonomian masyarakat kami bisa lebih meningkat. Di sepanjang jalan antara Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat, Bayan Resources juga membangun 19 tower telekomunikasi yang bekerja sama dengan Telkomsel. Dengan nilai investasi mencapai 1 miliar rupiah untuk setiap tower dan biaya operasional yang ditanggung Bayan setiap tahunnya mencapai 7 miliar rupiah. Perlunya kita mengadopsi perkembangan teknologi informasi khususnya. Makanya kita mulai membangun tower. Saat ini sudah mulai terbangun sekitar 10 tower. Kedepannya akan 19 dalam waktu dekat. Dari mulai menghubungkan Kutai Timur, Kutai Kartanegara, sampai dengan Kutai Barat. Dan kebetulan mayoritas dari karyawan kita di sini kan juga banyak yang dari masyarakat lokal. Jadi harapannya karyawan juga akan lebih betah ya, bisa berkomunikasi secara lancar dengan keluarganya yang ada di sekitar sini. Punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan telekomunikasi. Bahkan saat ini kita juga sudah mulai membangun atau bekerjasama dengan Telkom untuk membangun jaringan fiber optik dari Kembang Janggut sampai ke sini. Mungkin sudah ratusan kilo ya istilahnya, sekitar itu. Keberadaan tower telekomunikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di kala pandemi COVID-19 merebak. Khususnya saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar anak sekolah yang terpaksa dilakukan secara daring. Desa yang paling ujung atau kecamatan di daerah kota yaitu Tenggarong. Jadi ini sangat kesulitan sebelum ada tower atau menara itu. Sehingga kami komunikasi dengan kota, dengan yang lain itu sulit. Ya, mesti harus melalui nitip surat dan sebagainya. Sangat kesulitan sekali lah. Karena adanya tower ini sehingga kami mudah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, di antaranya yaitu kita bisa komunikasi ya dengan keluarga yang jauh yang selama ini tidak bisa komunikasi dengan mudah saat itu juga. Keberadaan infrastruktur jalan serta tower telekomunikasi sudah menjadi hal yang sangat mendasar. Masyarakat sekitar turut merasakan akan hadirnya pemerataan pembangunan. Untuk jangka panjang, Bayan Resource membuat rumah pembibitan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan yang sudah dilakukan penambangan, guna mereklamasi dan merevegetasi agar lahan bekas tambang dapat kembali sesuai tata guna lahan. Komitmen kuat Indonesia untuk turut andil berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dengan upaya Indonesia demi mencapai net zero emission pada tahun 2060 mendatang, nyatanya telah mulai dilakukan juga oleh Bayan Resource. Melalui program CSR Bayan Resource lainnya, yakni proyek solar cell untuk rumah-rumah maupun penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Anggaran sebesar 2,1 miliar digelontorkan untuk energi baru terbarukan dan desa binaan di 26 desa, 3 dusun, dan 9 kecamatan. Dengan solar cell akan menciptakan lingkungan yang aman di tengah-tengah masyarakat. Tentunya pasti berbeda suasana yang tadinya gelap dengan yang cukup terang, kira-kira itu. Dan satu lagi yang paling penting juga adalah kita ingin menciptakan meningkatnya ya interaksi masyarakat, bahkan aktivitas masyarakat di malam hari juga lebih hidup ya, karena kita tahu bahwa dengan adanya penerangan yang cukup, masyarakat juga bisa bekerja dengan aman. Pembangunan infrastruktur dan juga teknologi seperti tower dan juga solar light tentunya memberikan nilai tambah yang lebih lagi kepada masyarakat dan juga lingkungan. Selain berkontribusi bagi lingkungan, Bayan Resources juga turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan lewat pendidikan. Bayan Resources memberikan beasiswa untuk 280 siswa selama 4 tahun di Universitas Kartanegara dan 357 siswa serta 23 tenaga pendidik di Universitas Balikpapan. Besaran total beasiswa yang diberikan adalah 19,7 miliar rupiah. Kita menandatangani MOU bersama Bayan Resources TBK dengan Universitas Kutai Kartanegara. Isi dari MOU ini adalah kegiatan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan juga pengembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Universitas Kutai Kartanegara. Seperti itu isi dari MOU kami, dan kemudian nanti ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Universitas Kutai Kartanegara dengan Bayan dan Resources TBK terkait dengan pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara yang diberikan secara full scholarship selama tahun akademik 2022-2023 sampai di tahun akademik 2025 dan 2026. Tentunya ini kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan dan sekaligus berterima kasih kepada Bayan Group bersama Bayan dan Resources TBK yang begitu peduli dan punya komitmen dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi harapan kami bahwa setelah kita memiliki MOU antara Bayan dan Resources bersama Universitas Kutai Kartanegara, yang pertama adalah bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya yang berasal dari Ring 1 dan Ring 2 Bayan Group yang akan kuliah di Universitas Kutai Kartanegara, karena ini adalah diberikan beasiswa secara full scholarship. Kemudian harapan kita juga yang kedua adalah Bayan dan Resources TBK ini akan memberikan bantuan dan sekaligus pengembangan pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi ini, yang memang perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sekaligus nanti perguruan tinggi ini bisa berdaya saing dengan perguruan tinggi yang ada baik di wilayah Kalimantan Timur bahkan di tingkat nasional. Sehingga harapan kami juga adalah Bayan Group ke depan bisa membantu kami dalam hal pengembangan SDM, bukan hanya mahasiswa, sebenarnya ada juga tenaga-tenaga pengajar kami ke program S2 baik di dalam maupun di luar Kutai Kartanegara. Jadi kerja sama kita adalah dalam bentuk beasiswa pendidikan, jadi untuk mahasiswa dan juga untuk dosen atau tenaga akademik. Iya, jadi kan dengan memberi beasiswa kepada para mahasiswa ini kan otomatis memberi ruang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Setidaknya dia punya pendidikan lancar, tidak terkendala biaya dan lain-lain. Jadi kami kampus itu tidak ingin Kalimantan yang kaya itu ada warganya yang tidak bisa sekolah. Dan yang luar biasa ini kami surprise, Bayan Resource ini merespon dengan sangat di luar ekspektasi kami. Jadi
Saya rasa ini luar biasa, nggak nyangka saya akan mendapat bantuan yang sebesar ini, tapi jujur saja ini memang untuk kepentingan masyarakat Kaltim dan memang masyarakat Kaltim khususnya Balikpapan membutuhkan. Jadi karena ada dua nih, mahasiswa dan dosen, bahwa kami akan ada mutual benefit ya. Jadi yang pertama ini kita harapkan masyarakat yang dapatkan beasiswa baik mahasiswa maupun dosen itu bisa menyelesaikan pendidikannya secara baik dan bisa dapat kerja secara lebih cepat. Yang kedua, kami akan membina para mahasiswa yang dapat beasiswa ini untuk menjadi orang yang bermanfaat dan cepat dapat kerja, begitu ya dosen bisa selesai dengan kuliahnya. Yang kemudian kami berharap ada juga benefit yang diberikan kepada Bayan Resource. Ya. Dan ini apa yang kita lakukan hari ini memang merupakan percontohan yang sangat baik yang selayaknya juga ditiru oleh perusahaan lain. Bentuk beasiswa Bayan Peduli Pendidikan yang diberikan ini mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dan tenaga pengajar. Penandatanganan kerjasama beasiswa ini merupakan langkah awal untuk memperluas kerjasama dengan kelompok Civitas Akademika dan akan dilanjutkan dengan universitas lain di masa yang akan datang. I think the whole intention of why we're doing this in providing the scholarships to these two universities is, I think we're giving back to society, especially to the needy students who actually come from areas surrounding our operations, who may not necessarily have the ability to actually go to university and complete their university education. So since we're operating there, we're effectively profiting from the resources in that area. In addition to hiring people from the surrounding areas, we're hoping to be able to improve the lives of the students by providing them this opportunity to actually get an education and eventually make something for themselves, for their family, and hopefully for the country as well. Because we do believe that ultimately, I think education is the key to achieving success in life. And whatever little we can contribute, that's what we're here to do. Halo, saat ini saya sudah berada di fasilitas Tabang Zoo. Ya, ini adalah area atau kawasan pasca tambang dari Bayan Resource yang telah dikonversi menjadi kawasan konservasi dari beragam jenis hewan. Setidaknya ada lebih dari 180 jenis hewan yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat yuk, ada jenis hewan apa saja yang ada. Yuk! Kawasan mini zoo ini berada di hamparan lahan seluas 5 hektar. Berbagai macam hewan telah menjadi penghuni kebun binatang ini, mulai dari burung enggang, merak, beo, dan bangau. Ada pula hewan ternak, misalnya kuda dan sapi. Tidak hanya itu, kawasan ini juga melakukan konservasi terhadap sejumlah tanaman langka seperti anggrek hitam dan jenis anggrek lainnya. Oke, Pak Lok, tadi saya sempat lihat-lihat jalan-jalan refreshing itu di Taman Konservasi Satwa ya Pak ya. Nah itu tujuannya apa sih Pak sampai kepikiran dibangun kawasan konservasi satwa itu Pak? Ya sebenarnya untuk membangun zoo ya dalam area pertambangan sebenarnya tujuan kita utama adalah untuk melestarikan lingkungan dan tentunya dengan adanya binatang-binatang ini, kita bisa jadi sebagai pusat wisata edukasi untuk masyarakat setempat ya, khususnya anak-anak sekolah. Ya, rencana kita akan membuka zoo ini untuk umum juga. Ya, selain itu juga kita menciptakan peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat. Oke, kalau kerjasama dengan pemerintah itu ada Pak? Ya, ada kita kerjasama dengan BKSDA. Jadi seringkali juga kita diberi kesempatan untuk memelihara binatang, khususnya lokal ya, dan untuk mengembangbiakkan
binatang lokal di sini. Oke, nah tadi Pak Lok kan bilang akan dibuka untuk umum, khususnya anak-anak sekolah ya Pak ya, pasti mereka senang tuh lihat-lihat hewan. Tapi ini akan dikomersilkan atau seperti apa nih Pak? Nah, tidak. Jadi tujuan kita membangun zoo ini murni untuk masyarakat setempat ya, dan tidak untuk komersial. Oke, jadi siapapun bisa masuk, bisa lihat-lihat ya Pak ya. Oke, nah kalau jenisnya ada berapa jenis sih Pak? Tadi luas banget. Sampai sekarang kita udah ada sekitar 300-an spesies ya, dan jumlah satuannya ada 3.000-an. Wow, itu meliputi banyak ya Pak ya? Ya, banyak. Ada mamalia, ada juga reptil, ada juga ruminansia, ya segala macam lah. Dan akan bertambah lagi nggak? Betul. Oke, nah kalau target ke depannya apa aja sih Pak yang akan mau dibangun lagi nih Pak, rencana-rencana ke depannya? Rencana kita juga ada ekspansi zoo ini ke arah akuarium ya. Jadi kalau untuk binatang akuatik ya, kita membangun satu akuarium yang bisa menempat penguin ya. Penguin ya. Wah, seru banget, lucu. Terus Pak, selain akuarium ada lagi nggak? Setakat ini target kita adalah untuk juga membangun botanical garden ya. Jadi rencana kita mau menanam banyak tanaman-tanaman ya, khususnya tanaman lokal yang kita akan membangun botanical garden. Oke, wah ini selain pelestarian alam, lingkungan, satwa, ini juga membuka lapangan pekerjaan yang banyak ya Pak ya untuk masyarakat lokal. Ya. Oke, baik Pak Lok, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu. Upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang ini merupakan bentuk tanggung jawab Bayan Resource kepada lingkungan. Langkah ini pun mendapatkan dukungan dari pemerintah. Bahwa ini satu program yang sangat baik dan sangat kita harapkan bahwa memberikan gambaran bahwa perusahaan tambang itu tidak hanya image-nya negatif gitu ya, merusak gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk informasi kepada masyarakat umum bahwa ada benefit lain di selain kegiatan tambang, itu ada yang bermanfaat kepada masyarakat. Ini salah satunya beasiswa yang diberikan oleh Bayan Resources Group ini untuk kegiatan untuk beasiswa. Bahkan sebenarnya mungkin ini mesti banyak lagi teman-teman di luar Bayan, perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya masih banyak juga yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan baik CSR maupun dalam program PPM, yaitu pengembangan budaya masyarakat yang menjadi programnya ya udah diatur dalam kegiatan oleh aturan pemerintah oleh Kementerian SDM. Jadi saya kira kami sangat mendukung dari pemerintah dalam kegiatan untuk memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat oleh kegiatan perusahaan tambang dalam bentuk ya baik CSR ini sebagai beasiswa ini maupun kegiatan lain. Di perusahaan tambang itu kita yang lebih menekankan kepada PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dan di situ ada 8 program yang utama yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang. Dari mulai pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi real, pendapatan, terus sosial dan infrastruktur, termasuk kelembagaan. Jadi sebenarnya itu 8 aspek itu menjadi satu kegiatan yang memang diwajibkan oleh perusahaan dalam membina masyarakat sekitar tambang. Dengan harapan nanti perusahaan tambang tutup, nah si masyarakat itu udah punya kegiatan ekonomi lain yang sustainable. Jadi istilahnya gini, transformasi dari sumber daya alam kepada satu kegiatan ekonomi yang sustainable pada saat perusahaan itu tutup itu. Itu sebenarnya yang diharapkan dari pemerintah mengatur di dalam kegiatan PPM perusahaan tambang. Kalau secara aturan harusnya udah ada ya. Tapi kalau bilang cukup harusnya tetap masih ditingkatkan kegiatan ini karena kondisi sosial ekonomi itu akan terus berkembang setiap saat. Makanya di dalam kegiatan kita selalu melakukan evaluasi. Apa sih sebenarnya kekurangan dari kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun yang sudah diprogram oleh perusahaan hasil dari konsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi saya kira kalau kekurangan mungkin itu masih tetap pasti ada. Cuma kita tetap harus melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan ke depan. Oke, operasi pertambangan tidak hanya harus berkutat pada semata-mata mengupas tanah lapisannya, lalu mengambil bahan galian, dan lalu menutupnya kembali. Aktivitas pertambangan saat ini sudah seharusnya dan semestinya beyond mining, yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Dan itu adalah harga mati.